Assalamualaikum, salam KKNDR. Perkenalkan, saya Nike Daryanti dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Nofrizal MAG. Nah, di video kali ini masih seputaran hukum keluarga Islam, tapi kali ini saya mengangkat tema tentang permohonan cerai talak dari suami. Apa itu cerai talak? Cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Cerai talak adalah untuk pernikahan yang dilakukan dengan agama Islam sehingga perceraian dilakukan di pengadilan agama. Di mana diajukannya cerai talak? Permohonan cerai talak diajukan oleh suami ke pengadilan agama di tempat tinggal istri. Jika istri dengan sengaja dan tanpa izin suaminya meninggalkan tempat kediaman, maka permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama di wilayah kediaman suami. Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan di pengadilan agama tempat tinggal suami. Jika suami istri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan ke pengadilan agama di mana pernikahan dilangsungkan, atau ke pengadilan agama Jakarta Pusat. Syarat mengajukan cerai talak itu, yang pertama, suami mengajukan permohonan ke pengadilan agama, lalu membayar panjar biaya perkara, dan siapkan bukti-bukti, surat-surat, dan minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan keluarga sampai harus bercerai. Berapa lama sidang pemeriksaan? Jadi perceraian akan memakan waktu maksimal 6 bulan di tingkat pertama, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Tetapi jika prosesi sidang berjalan dengan lancar, maka waktu yang diperlukan biasanya 3-4 bulan. Itu tergantung keaktifan para pihak untuk hadir di persidangan, serta proses pembuktian dan kompleksitas kasus. Ikrar talak. Setelah permohonan cerai dikabulkan dan tidak ada upaya hukum, suami harus melakukan ikrar talak. Pada prinsipnya, kedua belah pihak harus hadir saat ikrar talak. Jika berhalangan, dapat mengirimkan kuasa atau wakil dengan surat kuasa. Jika suami atau wakil tidak hadir, maka ikrar talak tidak bisa dilakukan. Jika pihak istri atau wakil tidak hadir dan sudah dipanggil secara sah dan patut, maka ikrar talak bisa dilaksanakan. Batalnya ikrar talak. Dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak ditetapkannya hari penyaksian ikrar talak, suami atau wakil tidak hadir juga, sedangkan sudah dipanggil secara sah dan patut, maka penetapan ikrar talak menjadi gugur dan suami tidak boleh mengajukan permohonan ikrar talak dengan alasan yang sama. Pasca ikrar talak, bolehkah menikah? Untuk laki-laki sebaiknya diurus dulu akta cerainya, dan khususnya untuk pihak istri atau janda, menikah setelah selesai masa iddah. Sesungguhnya, perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak, karena nikah adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam. Maka talak yang merupakan pemutus pernikahan, berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Dan semua itu terlarang, kecuali kalau ada sebuah keperluan mendesak. Bolehkah bercerai dalam Islam? Jadi hukum perceraian dalam Islam tidak hanya satu saja, bergantung kepada kondisi dan faktor yang melingkupinya. Ada 4 hukum perceraian dalam Islam. Yang pertama, makruh. Hukum perceraian bisa bernilai makruh, yaitu jika suami menceraikan istrinya atau istri meminta cerai pada suaminya tanpa ada sebab yang jelas. 2. Wajib. Hukum perceraian bisa menjadi wajib ketika istri atau suami melakukan sesuatu yang keji dan mungkar, tidak mau bertaubat dan tidak mau mengakui kesalahan, serta tidak bisa berubah. 3. Haram. Hukum perceraian bisa menjadi haram jika istri sedang pada masa haid atau nifas. 4. Mubah. Hukum cerai bisa menjadi mubah ketika perceraian keadaan rumah tangga atau pernikahan malah semakin mudarat, sulit untuk ditengahi masalahnya, dan juga membawa dampak yang buruk bagi kondisi keluarga. Ingat, pada intinya, dari keempat hukum tersebut, Islam memerintahkan masing-masing suami ataupun istri tidak gegabah dan emosional dalam mengambil keputusan.
Bagaimanapun suatu perkara harus diputuskan secara akal sehat, rasional, dan benar-benar ditimbangi dengan ilmu pengetahuan. Jika masing-masing pasangan bisa menjaga dirinya, menjaga rumah tangganya dengan baik, maka tidak akan ada masalah yang berarti. Perceraian pun bisa terhindari. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan seputar cerai talak. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.